Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, brother. Jumpa lagi dengan saya, Jafarudin, tetap di channel Angkat Kopi Ngobrat. Itu malam ini kita ngopi bersama teman saya nih. Ini kita lagi ada di daerah Perumnas apa ini Pak Rudi? Jalan Ciremai. Jalan Ciremai. Kita lagi ngopi di kopi lain hati. Kopi lain hati tuh iklannya dari kopi ke hati. Pindah ke lain hati. Itu bukan Kopi ke hati, pindah ke lain hati. Itu Pak Rudi, ini udah lama Pak Rudi di sini kita ngobrol-ngobrol Pak Rudi. Kita lagi ada di channel Angkat Kopi nih, ya Pak Rudi. Rumahnya jauh nggak sih dari sini Pak Rudi tuh? Dekat, cuma 1 kilo. Sering di sini berarti dong. Waduh, jadi penunggu kafe Iya. lain hati tah. Pak Rudi, kopi apa ini Pak Rudi tadi pesennya? Kopi DL apa? LDR. Apa tuh LDR? Kacau berarti. Pak Rudi ini pesan kopi namanya kopi LDR. Tapi Pak Rudi sendiri nggak tahu LDR itu apa. Ya, banyak Pak ini bakar kopi. Ini kopi namanya kopi lain hati. Saya pesannya kopi mandor. Kopi mandor. Jadi ada kopi mandor, nama-namanya ada kopi LDR gitu kan. Jadi memang ya semuanya asik-asik aja lah. Yang penting bisa ngopi, yang penting kita bisa ketemu dengan teman-teman yang suka ngopi. Ini berat kopi lain hati ini ada di daerah Perumnas di Jalan Ciremai. Berarti ini arah selatannya itu ya, selatan kota Cirebon. Oh, selatan kota Cirebon berarti. Ini ada di wilayah selatan. Kalau di Cirebon namanya Cirebon Selatan. Tapi ini daerah yang cukup ramai juga karena banyak teman-teman di sini. Saya tanya-tanya ini Pak Rudi mumpung ada di sini nih, Pak Rudi berbicara tentang Pak Rudi sekarang lagi ngerjain apa? Pak Rudi itu sibuk di apa gitu loh? Di praktisi pendidikan dari mulai tingkat SMP, tingkat SMA sampai tingkat perguruan tinggi. Oh, jadi praktisi juga ngopi juga ya? Iya kan, jadi kena ngopi juga. Ada di kacau nih berat. Dia praktisi yang dia ngopi. Dia tuh ngopinya ngopi LDR dia kayak sih jarak jauhan gitu. LDR tuh gitu Daring. daring. Dia ternyata kopi LDR tuh dia ngajarnya juga daring. Tadi praktisi pendidikannya dari mulai tingkat SMP, SMA terus tinggi dan perguruan tinggi. termasuk yang non formal. Jangan hawak Pak Rudi. Sebagai apa Pak Rudinya tuh sebagai apa? Sebagai guru, sebagai tutor, sebagai kepala sekolah dan semua termasuk. Ini berat, Pak Rudi ini orang yang gimana ya? Harusnya dikerjakan oleh 7 orang, tapi dia sendirian aja berat. Ini rezekinya nih pengennya sendiri aja nih. Pak Rudi selain itu artinya di apa di sebuah Pak Rudi itu di sebuah organisasi atau apa atau Pak Rudi ini siapa sih, orang tuh pengen tahu Pak Rudi itu siapa. Jadi aktif di sebuah organisasi berupa forum kepala sekolah. Forum kepala sekolah SMA swasta. Ketua ya? Bukan, sekarang penasehat. Waduh, naik maning baik. Tadinya saya tahu ketua forum kepala sekolah SMA swasta. Sekarang naik pangkat jadi penasehat berat. Nah sekarang ketuanya siapa? Pak Abdul Majid dari SMA Sekar Kemuni. Pak Abdul Majid berarti ada. Tapi saya pengen tahu deh, itu apa sih ada forum kepala sekolah
pengen apa, pengen demo. Jadi memang forum itu adalah mewadahi semua kepala sekolah SMA swasta sekota Cirebon. Itu banyak permasalahan dari mulai siswa, dari mulai tentang bagaimana tentang pendidikannya, bagaimana tentang kondisinya, semuanya itu bisa dibahas di forum kepala sekolah SMA swasta Kota Cirebon. Forum FKSS Kota Cirebon ini. Oh, nama forumnya FKSS. Forum kepala FKSS. sekolah SMA swasta. Ada lagi tuh FTHSS, beda lagi ya? Forum tenaga honor sekolah. Oh, kalau Ini gurunya, FKSS, kalau itu gurunya. gurunya, Nah, KSS. Pak Rudi kepala sekolahnya. Wah, ini apa yang lawan Dede Permana nih kayaknya nih. Ini lawan-lawannya lawan Dede Permana nih. Dengan Pak Dede cukup bagus, harmonis dengan Pak Dede. Oh iya. Beliau adalah orang Ah, yang dapat hebat. kiriman berat. Ini kiriman apa nih, Mbak? Ini makanan ringannya berat. Ya, terima kasih, Mbak. Mbak namanya siapa, Mbak? Oh, namanya Mbak Ika, berat. Iya, Mbak Ika, terima kasih. Ya, makanya merah kayak gua, berat. Jadi memang Oh, Pak Rudi kalau ada cewek cantik nih, kacau nih. memang forum ini mewadahi itu, termasuk ada juga di tingkat Jawa Barat. Tingkat Jawa Barat. Jadi forum ini ada se Jawa Barat udah ada forumnya, termasuk saya juga penasehat di Jawa Barat juga. Ada ketuanya. Pantesan Pak Rudi itu sering ke Bandung ya. Jadi ternyata selain Pak Rudi jadi penasihat forum kepala sekolah SMA swasta di kota, juga sebagai penasihat forum kepala sekolah se-Jawa Barat. Sekolah swasta, SMA swasta se-Jawa Barat. Ada 1000. Ini pengen apa sebenarnya, pengen bikin gerakan apa? Ya, artinya gini, selain misalkan ada kesulitan-kesulitan di siswa di dunia pendidikan, apalagi sih yang dibahas di Banyak. forum? Jadi dari bahas forum itu yang intinya satu wadah satu pintu gitu. Jadi tiap dari dinas pendidikan satu wadah satu pintu, tidak bisa kemana-mana, tidak kesulitan untuk komunikasi dengan kepala sekolah swasta. Oh, contohnya apa tuh? Pernah ada Banyak. perubahan apa? Perubahan data siswa umpamanya. Ah. Ya, kan umpama ada permasalahan bisa melalui forum, bisa melalui akhirnya ke dinas pendidikan. Permasalahan Menjembatani ya menjembatani. kepala sekolah. Isunya setiap kebijakan dari dinas pendidikan provinsi Ya. itu bisa melalui dari forum Jawa Barat. Oh, jadi kalau ada kebijakan dari provinsi Jawa Barat, kemudian kebijakan itu juga bisa ditanggapi oleh kepala sekolah, juga bisa dibahas di forum kepala sekolah SMA swasta Ya, di. termasuk kalau di kota mungkin kolaborasinya dengan kepala cabang dinas. Kalau di sini Oh, kepala cabang dinas 10 pendidikannya Kalau itu di yang kota, apa tuh wilayah. wilayah. Jadi kepala cabang dinas 10 namanya. Oh, istilahnya. kepala Jadi perwakilan cabang dari provinsi. Provinsi. Ya betul, ada yang di Cipto itu ya. Nah, itu kami dengan Ibu siapa itu tuh dulu sih, Ibu siapa ya? Ibu Dewi. Sekarang siapa? PLT-nya Pak Ai Hasan Pak Yasin dari dari Jawa Barat juga? Subang. Dari Subang. Jadi PLT di sini. Ya alhamdulillah mungkin dengan komunikasi dengan Cadi itu baik. Dengan adanya satu Apa sih manfaat yang terlihat nyata dari adanya forum kepala sekolah ini yang bisa dirasakan untuk sekolahnya? Misalkan tentang apa tuh yang paling menonjol tuh dari kegiatan forum ini? Jadi dengan adanya forum ini semua persoalan itu bisa cepat tanggap dilaksanakan, baik itu mau permasalahan bos, permasalahan siswa, semuanya bisa ditangani cepat. Berbeda dengan tidak adanya forum, Kak Cede bingung kemana gitu, kontak nggak ada waktu, jadi bisa lama gitu. Dengan adanya forum bisa disatukan satu tempat, diselesaikan. Sedangkan kalau dari dinas Dulu ya. ya kita angkat dulu lah. Pak Rudi main angkat ini, silakan Pak Rudi, ini dapat dikasih sama Mbak siapa tadi tuh? Mbak Ya apa? Eka, kan Eka lah, nggak tahu lah berat. Tadi tuh cewek cantik tuh Pak Rudinya grogi berat. Kalau ada cewek cantik dia lupa namanya, dia merhatiin aja sih. Apalagi tuh Pak Rudi, jadi apa? Jadi kegiatan dari kota kemudian ada sesuatu
dengan hubungannya dengan di provinsi Jawa Barat. Kaitannya apa tuh? Ada di kota. Apakah berkaitan dengan anggaran atau berkaitan dengan apa tuh? Iya, semua kebijakan kan Jawa Barat itu luas, makanya ada namanya kepala cabang dinas perwakilan dari Jawa Barat. Dari tiap daerah tuh ada semuanya KCD-nya 12 KCD. 12 KCD. KCD apa tuh? Kepala cabang dinas. Oh, kepala cabang dinas. Memang ada di pendidikan rada ruwet kan? Iya, Ngobrolnya ada 12 rada susah. cabang dinas. Dari mulai ada kepala CD 1, 2, 3. Yang tahu dari 4 tuh Subang, terus dan ada 9 Indramayu, dan kita 10 kota Cirebon, Kuningan dan Kabupaten Cirebon itu KCD 10. Jadi dibawahi yang sekarang itu masih PLT-nya. Di PLT karena belum ada tetap ya. Dia meninggal, Pak Islamnya meninggal, kayaknya ada PLT sekarang. Katanya Pak Ai Hasan itu dari KCD. Apakah kemudian dengan adanya forum kepala sekolah ini, kemudian kepala sekolah pengen memajukan sekolahnya kemudian bisa dibantu oleh provinsi atau bagaimana tuh? Jadi gini, karena swasta itu punya yayasan. Oh iya. Yayasan. Jadi mau tidak mau kan tidak bisa langsung kepala sekolah langsung ini, tapi minimal prosedurnya izin yayasan dulu yang punya sekolah. Dari situ, namanya dengan adanya forum kita bisa minta bantuan satu gitu. Oh iya. Tidak saling berebut, umpamanya sekolah ini nggak ada gitu. Dengan adanya forum bisa dikondisikan, oh ya ini yang begini, ini yang begini. Jadi mau bantuan apapun biasanya bisa dibahas di forum. Termasuk bagaimana kondisi PPDB yang kemarin bermasalah itu PPDB. Ya, memang selalu ya kalau misalkan pendidikan tuh kalau penerimaan murid baru udah berat. Kadang ada pergolakan karena aturan-aturan yang dipakai juga kadang bisa ada perubahan-perubahan yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Nggak ada pergolakan, nggak. Mungkin dengan adanya forum kepala sekolah swasta ini, apalagi swasta ya, itu juga prihatin juga. Kalau swasta kan kebanyakan orang masyarakat kita tuh pengennya negeri kemudian pengennya gratis. Ya kan gitu, jadi pengen negeri kok pengen gratis kabeh. Kadang yang swasta, jadi kadang swasta juga ketriwal ya istilahnya. Tetapi kan sekarang kan swasta juga punya metode lagi kan, bagaimana bisa menarik siswa. Malah sekarang yang pinter-pinter juga dia pada ke swasta kok, kayak ke negeri aja pada gratis kabeh, ketemu orang-orang yang artinya tidak kayak dulu misalkan ada SMA favorit, kemudian itu diisi oleh orang-orang pinter sehingga bersaingnya tinggi. Pada saat sistem zonasi tidak ada tuh istilah orang pinter, pokoknya yang dekat masuk. Sehingga memang kadang orang-orang yang punya gengsi tinggi itu berat, dia tidak mau digabungin dengan orang-orang yang artinya biasa. Dia pengen memacu otak gitu dengan ketemu dengan pesaing-pesaing yang kuat. Sekolah-sekolah swasta sekarang makanya dengan pendidikan cukup baik sehingga layak juga sekolah swasta juga bisa diminati oleh banyak siswa. Dan salah satunya adalah metode, bagaimana metode itu ada di forum kepala sekolah untuk pembahasannya ya, bagaimana menarik siswa. Kalau sementara ini menarik siswa agar swasta ini bisa berkembang gimana itu Pak Dodi? Jadi swasta itu, forum swasta itu mengayomi ini. Jadi ada 3 macam tipe sekolah ya. Oh, 3 macam tipe sekolah. Sekolah tinggi, yang sekolahnya banyak muridnya dan sebagainya. Swasta juga macam-macam tuh. Oh, jadi dibagi 3 sekolah tinggi, berarti yang sekolah yang banyak muridnya maksudnya. Contohnya yang mungkin SMA Al-Azhar, Santa Maria ya. Penabur. Nah, itu kan sekolah-sekolah yang bagus ya. Juga ada yang sekolah menengah gitu. Menengah tuh yang muridnya sedang-sedang aja lah. Sedang aja ya. Dari mulai SMA Sarif dan sebagainya ya. Itu termasuk Putra Nirmala, itu yang menengah terang bangsa itu muridnya termasuk. Jadi permasalahan itu kompleks di forum kepala sekolah itu kompleks. Tapi kan bisa dipecahkan bukan? Artinya dengan permasalahan apapun kan bisa dipecahkan. Bisa dipecahkan. Ya memang kebijakan yayasan juga sih nanti yang berperan tuh termasuk itu
Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang diketuai oleh Pak Dr. Andes Abu Malik gitu. Itu yang harus berperan juga karena yang menaungi. Abdul Malik itu bukan Pak Alik, bukan. Ada lagi ini mah Pak Alik jangan GR kalau itu tuh. Nanti sangkanya Pak Alik itu tuh, yang cangkol itu. Itu jadi yang berperan Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Bagaimana menaungi sekolahnya mau kemana kan gitu. Jadi peran BMPS juga itu sebetulnya sangat diperlukan dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA. Itu peran perguruan swasta emang sangat diperlukan. Tapi ini se-Indonesia kan, bukan hanya di Cirebon aja. Apa hanya Cirebon aja yang punya ini? BMPS. Iya. BMPS Indonesia. BMPS Indonesia, Jawa Baratnya ada. Artinya masing-masing di provinsinya ada ya. Jadi, Kalau kayak forum kepala sekolah juga ada semua. ada. Atau hanya beberapa daerah saja yang punya? Jawa Barat semua hampir ada. Oh, Jawa Barat semua berat. Jadi ternyata di sekolah dunia pendidikan swasta juga memang karena dengan banyaknya sekolah swasta yang gulung tikar, Pak Rudi dan teman-teman kepala sekolah ini membuat forum dengan tujuan bagaimana kemudian bisa meningkatkan kualitas sekolah swasta menjadi 3 kategori. Ada sekolah tinggi yang memang itu muridnya banyak, menengah, kemudian ada yang ya sedang lah, dan satu lagi kecil. Kecil tuh gimana tuh? Iya, sekolah-sekolah kecilnya udah. Tapi sekarang perubahannya dulu sih udah ada Widut yang ceritanya ya. Sekarang bagus perkembangannya. Widut tuh bagus. dulu bukan Widut, dulu SMA 1 Petang. Teman-teman saya tuh ya Itu SMA 1 Petang nih, ada tuh nama teman saya namanya Haji Hasanah. Itu SMA 1 Petang. Dia nggak mau disebut Widut. Ada lagi Ibu Wiwi Widiawati, istrinya Bapak Tabor, Bapak Nurisman, itu juga sekolah SMA 1 Petang. Ya. Gitu. SMA Cokro juga masih eksis tuh, hebat. Oh iya. Cokro Walaupun alumni Pak Sumardi. ya itu dari saya tuh nggak tahu yang jelas sih kalau SMA Widya Utama Kota Cirebon sih ya masih ada, biarpun muridnya dikit tapi kayaknya mulai banyak ya. Ada. Sekarang udah bagus, udah Widut bagus, udah banyak. Bina juga, Windu Wacana bagus ya. Cokro juga lagi bertahan lah masih. Oh, Windu Wacana masih ada? Sekarang naik ya, bagus. Nah, itu jadi memang perkembangannya dinamis gitu ya. Jadi perkembangannya tidak statis gitu. Semua sekolah swasta juga dinamis bergerak gimana untuk survival kalau dalam masa pandemi ini nih ya, survival gimana bisa bertahan hidup. Iya, dengan masa pandemi itu bertahan hidup. Urusannya kalau ada urusan Covid mumet berarti. Iya, harus bertahan hidup. Jadi tidak banyak mengeluh ya percuma ya mengeluh. Ya, nggak perlu lah. Jadi kita bertahan hidup bagaimana untuk masuk proses pembelajaran daring dan apa memang permasalahan ada, tapi kita sudah minimal. Makanya baru deh kopinya kopi LDR berat. Ini kopinya kopi LDR ya. Maksudnya pendidikan daring buat jarak jauh. Kalau di LDR kan jarak jauh gitu. Jadi dia pesannya kopi LDR ini aneh-aneh juga sih. Ada kopinya, ada kopi LDR, ada kopi mandor. Saya sih bisa mandorin. Tadi juga kan mandorin di bengkel juga saya. Nanti kopi mandor pesannya. Ya. Tapi dari sekian banyak sekolah swasta, kira-kira menurut pandangan Pak Rudi bisa bertahan nggak ya di Kota Cirebon ya sekolah swasta ini? Atau barangkali apa nih? Sekolah swasta sudah teruji ya, kondisi Kota Cirebon dengan kondisi apapun kata saya tadi bertahan hidupnya hebat. Teruji dengan guru-gurunya juga hebat, survival hebat. Dengan kondisi itu dia bisa berjalan dengan ya minimal bisa bertahan lah, karena kondisi begini kan SPP angel dan sebagainya nggak bisa masuk. Iya tuh. Kalau negeri kan ada dana BOS, kemudian tidak bayar SPP pun masih negara yang. Kalau swasta sendiri? Ya ada dana BOS juga sama. Ada ya. Berbeda, kalau negeri mungkin ada tanggungan buat guru dan sebagainya ya ada. Kalau swasta emang nggak ada, belum ada dari negerinya belum ada. Dari pemerintah buat guru tuh yang ada cuma ada namanya BM, jadi BM bantuan universal ya. Itu PMU fungsinya? Bentuknya ya fungsinya mah untuk menggaji guru dan sebagainya ada. BPMU namanya itu. Jadi untuk
untuk supaya bertahan lah. Iya, bertahan. Tapi ya alhamdulillah ya. Ya sekali lagi kita harus bertahan survival. Bagaimana? Nah, Pandemi ini kita Kalau nggak ini boleh keren, mengeluh, berat. tidak boleh mengeluh, tidak boleh. Tapi gimana untuk bisa bertahan? Baru ini emang keren kan. Jadi dia selalu dibawa enjoy pada saat menghadapi suatu permasalahan yang memang dianggap orang lain bahwa ini akan sulit. Baru ini bisa membuat atau mempunyai solusi yang bisa dipecahkan bersama, sehingga ya sudah pantas lah Pak Rudi kemudian menjadi ketua forum kepala sekolah. Kemudian sekarang jadi naik jabatan dan penasehat karena dia juga harus ke Bandung ya. Karena di sana juga Pak Rudi juga jadi ini kan, jadi pengurus juga kan. Dan ada enggak sih sekolah utama SMA misalkan? Ini sih kita lihat juga ada SMP. Dulu ada tuh sekolah swasta itu yang misalkan khusus untuk atlet bola voli. Dulu Windu Wacana Ya. itu banyak artinya siapa yang punya keahlian bola voli kemudian sekolah itu bisa gratis gitu. Itu memungkinkan lagi nggak kayak begitu? Windu Wacana masih, Pak. Masih. Masih? Sekarang masih membuat merekrut atlet bola voli masih. Saya pernah juara apa kemarin Popota atau dia katanya final dengan SMA mana gitu negeri. Tapi hebat, ya, Windu Wacana hebat dengan tim bola volinya masih bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sekarang hebat kan. Ya, muridnya ya masih bertahan lah. Murid juga masih bertahan. Banyak muridnya. Sekarang banyak ya? Jadi Bu Dini lah, Bu Hardini kepala sekolahnya itu hebat juga. Masih dia bersurvive. Wah, Bu Hardini. Bu Hardini namanya. Namanya Bu Hardini. Bu Dini panggilannya hebat. Panggilnya Bu Dini hebat. Atau penasehat. Jadi semua memang dengan adanya guru tuh permasalahan di tiap sekolah swasta tuh kita rundingan, guyup, semuanya guyup. Jadi SMA swasta Kota Cirebon guyup, mantap dan juga Oh, itu berarti itu kompak. yang penting kan itu. Jadi jangan frustasi walaupun sekolah swasta identik dengan apa ya wacana bahwa ini tidak laku, tidak ada muridnya. Tetapi dengan inovasi, dengan adanya forum kepala sekolah swasta tingkat SMA ini kemudian bisa membangun sesuatu, membuat terobosan-terobosan baru sehingga sekolah-sekolah swasta itu bisa bertahan berarti. Bisa bertahan dan saya yakin lah pemerintah pusat pun juga memperhatikan walaupun bagaimana karena ada dunia pendidikan utamanya Kementerian Pendidikan itu juga akan berusaha memaksimalkan upaya bagaimana sekolah-sekolah swasta juga berperan penting. Tetapi wacana-wacana bahwa sekolah swasta sekarang menjadi bagus, menjadi hebat juga sudah mulai terdengar karena sudah mulai isu-isu misalkan di swasta sekarang yang hebat-hebat yang kaya-kaya berada di swasta, negeri itu orangnya nggak kaya karena ya juga gratis kan gitu. Tapi yang lebih penting kan begini bahwa kemajuan dari tiap-tiap sekolah swasta agar menjadi daya tarik untuk mempertahankan dirinya bisa hidup lagi kan sebetulnya ada tanggung jawab di yayasannya kan begitu. Jadi yang punya yayasan juga jangan cengeng, jangan mengeluh hanya sekedar menunggu bantuan, tapi bagaimana adanya forum ini kemudian memiliki inovasi agar terus bertahan saling kerjasama, saling mengisi sehingga murid-muridnya banyak. Tadi ada sekolah Windu Wacana misalkan tentang bahwa punya keahlian voli sehingga nanti yang voli akan menjadi prioritas. Silakan tuh brother sister yang suka olahraga voli. Kalau SMA ini yang masih umuran SMA kalau mau masuk itu masuklah, cari sekolah yang memang ada menjadi menyalurkan bakat prestasinya. Karena dengan prestasi insya Allah sekolah juga pemerintah daerah juga akan memberikan bonus, memberikan keringanan kepada mereka-mereka yang berprestasi. Yang hebat lagi Bapak. Apa tuh lagi? Juara Olimpiade pesaing itu dari swasta penabur. Oh iya, memang BPK penabur ini Jawa Barat itu penabur. muncul udah mulai banyak berat. Ada artis yang dari BPK penabur tuh sampai ke mana tuh, ke Jerman apa kemana ya. Kemudian ternyata lomba sains Olimpiade ini juga oleh swasta sehingga memang swasta
terus menerus menggenjot kualitasnya, sehingga bukan saja sekedar menjadi swasta itu menjadi nama yang apa ya diremehkan, tetapi bagaimana swasta juga sudah mengagulkan atlet-atlet berbakat, orang-orang pandai, orang-orang cerdas yang bisa membuat orang lain tercengang. Bagaimana olimpiade diraih juara olimpiade tapi dari sekolah swasta. Nah, negerinya kemana? Kan enak gratis. Negeri jangan santai-santai, negeri juga harus sama lah. Baru deh harapan baru nih. Ada satu lagi nih. Bagaimana dengan pendidikan non formal tuh? Saya informasinya kayak masyarakat juga nggak begitu paham tuh untuk non formal tuh. Jadi pendidikan non formal sekarang memang diperhatikan sama pemerintah ya. Diperhatikan banget ya. Ada kodiknya, ada data pokok pendidikannya juga masuk. Oh tuh sekarang kalau dapodik masuk dapodik ya. Dapodik. Tapi memang pendidikan non formal itu pangsa-pangsanya kan jelas ya berbeda dengan yang formal. Pendidikan non formal kan mungkin yang paginya bekerja anaknya, yang umurnya sekolah gitu ya, sekolah pada bekerja, malamnya dia baru berpendidikan, yang melaksanakan proses pembelajaran dan sebagainya. Dan sama semua pendidikan non formal juga meningkatkan kecerdasan anak bangsa itu memang bagus gitu ya. Jadi emang ada pangsa-pangsa yang berbeda-beda dengan formal. Dan juga sama juga pembelajarannya daring di pendidikan non formal. Sekarang ini enggak ada tatap muka, sama semuanya berjalan dengan baik lah daringnya. Namanya PKBM, namanya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. PKBM. Itu bagus juga. Berarti kalau tingkat SMA tuh berarti paketnya paket apa itu tuh? Paket C kalau SMA. Paket C. Jadi untuk dasar paket A, paket B dan paket C terakhir paket C ya. Paket C. Jadi itu untuk mereka yang nggak punya ijazah itu bisa. Iya, jadi kalau umpamanya paginya dia bekerja gitu kan, baru sekolahnya malam. Tapi ya memang prosesnya itu tidak abal-abal, itu bagus gitu. Ada pembelajarannya dari kelas 1, kelas 2 gitu dan sebagainya. Iya, untuk brother dan sister nih sekedar informasi bahwa pendidikan non formal itu bisa dipergunakan oleh mereka atau oleh masyarakat yang di sekolah utamanya. Kalau dulu baru SD mau melanjutkan ke SMP karena dulu terbentur biaya ataupun karena sesuatu hal, itu bisa dilanjutkan ke paket A ya. Nanti kemudian juga dari itu tingkat SMP-nya mau supaya lulus SMA gitu kan ada. Kemudian yang SMA mau ke perguruan tinggi juga ada, sehingga memang segala sesuatu itu kalau tidak ada kendala untuk masalah pendidikan, jangan khawatir. Bagi brother dan sister yang belum mempunyai jasa, kita ada pendidikan non formal ya, dan itu di Indonesia namanya PKBM. Kalau paginya kerja, malam belajar. Kalau malamnya kerja, pagi atau sore belajar. Dan itu biarlah pemerintah yang bisa membiayai itu. Brother sister yang masih butuh ijazah untuk paket, tinggal berangkat. Kemauan dan semangat yang harus dijaga agar bisa setara, penyetaraan. Kalian juga agak setara, bisa SMA. Jadi jangan khawatir. Dan sekali lagi bahwa pendidikan adalah modal dasar untuk bagaimana kita bisa mengajar sesuatu menjadi motivasi. Kalau dengan pendidikan kita akan tahu semuanya, bisa membuka jendela. Kalau kata itu asal sering baca, dengan pendidikan kan sering baca itu membuka jendela dunia. Pak Rudi, terima kasih. Hari ini kita bincang-bincang. Saya nih terima kasih, tanpa disengaja saya jalan-jalan ke Perumnas, ke Jalan Ciremai. Kemudian saya lihat ada kopi, ternyata ada tulisannya lain hati, dari kopi ke hati. Dan saya coba, ternyata ada Pak Rudi di sini. Dan kita ngobrolin masalah pendidikan berat. Sekali lagi, pendidikan swasta ataupun non formal, jangan khawatir. Pak Rudi ini sudah pengalaman, dan rata-rata juga guru-gurunya tetap mempunyai optimis, semangat, sehingga akan juga melahirkan siswa-siswa yang berprestasi, siswa-siswa yang berkualitas.
jangan khawatir, sekolah negeri, swasta sama saja. Yang penting kemauan dari kita. Bagaimana untuk semangat belajar, mencapai cita-cita ini, meraih cita-cita dengan semangat belajar yang betul-betul tekun. Gitu saja, Pak Rudi, kita sudahi. Nanti mungkin setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke Brad, sekian dari kita dan kita masih di channel Angkat Kopi Brad. Dengan saya Jawaruddin, selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.